Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luasan nikmat dan karunia yang telah Allah beri kepada kita tak terhingga, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, hari ini kita sudah masuk saum di hari yang ke 16. Berarti sudah separuh main gitu ya. Sudah separuh main bagi kita. Insya Allah. Ada pertanyaan, saat berbuka puasa apa yang dirasa? Oh, nikmat. Apa lagi, Pak? Bahagia, senang. Itu sama dengan yang dikatakan Rasulullah. Bagi orang beriman, tema kita kan impian orang beriman. Hari ini bagian yang pertama ya. Di dunia sudah merasakan bahagia dan gembira, yaitu lisa ini farhatani. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kita hari ini bagian pertama ngomongin dunia dulu, yaitu indal iftari, ketika berbuka. Padahal waktu berbuka itu persiapannya sederhana, cukup sebutir kurma, segelas air putih, semangkok kolak. Ada tambahannya nggak? Masya Allah. Tambahannya semangkok sop iga, 10 tusuk sate, dihidangkan di atas meja. Tapi waktu azan berkumandang, cuman seteguk air, sebutir kurma, rasanya sudah luar biasa, ya kan? Sebagian di antara kita pulang tarawih baru makan. Karena apa? Nikmat pertama berbuka itu sudah mengenyangkan. Apalagi tidak lupa membaca doanya yang diajarkan Nabi. Dhahabat dhama'u, dhahabat dhama'u, babtalatil uruqu, wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah. Nah, inilah bagian pertama bagi orang beriman itu ketika puasa dapat kegembiraan. Dimaknai bagi orang beriman adalah keberkahan. Target kita orang beriman kan sesuai dengan pesan Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan atau keselamatan di dunia dan kebaikan atau keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ini dua bagian nih, di dunia berkah, di akhirat surga. Itu yang memang kita ingin raih. Tidak mengapa bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Daripada di dunia menderita, di akhirat masuk neraka, mendingan di dunia bahagia, di akhirat masuk surga.
Nah itu Rasul katakan demikian, di dunia dia dapat kegembiraan. Nanti di akhirat, inda liqa'a rabbihi, bagi orang yang puasa bertemu dengan Rabbnya di surga. Ini besok kita luaskan ngomongin bagian yang kedua ya. Kita ngomong bagian yang pertama dulu. Ya mas sekalian, berkahnya orang puasa itu banyak. Beda dengan orang yang tidak puasa. Lain. Juga ada doa yang sebelumnya di ayat nomor 200 surat Al-Baqarah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Ngeri ya, cuma dapat bahagia di dunia, di akhirat menderita. Buat apa? Nah, karena waktu kita tinggal tersisa sepenggal waktu lagi, separuh poin, harus kita maksimalkan. Maksimalkan ibadah kita supaya nanti betul-betul kita mendapatkan kemenangan. Berkahnya apa? Masya Allah. Nah ini amalan-amalannya begitu mudah kita lakukan di saat kita berpuasa. Karena setiap malam kita tidak ada yang tidak beramal, yaitu melakukan sesuatu walaupun sudah dilakukan waktu sebelum tidur. Contohnya sholat tarawih. Kan amalan puasa itu kalau dirinci ada 10. Saya tidak terangkan, cuma supaya diingat-ingat saja. Pertama, pastikan kita puasa. Bukan cuma nahan lapar dahaga, tapi menahan diri. Terutama jaga lidah. Hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kalimat yang mencederai, melukai hati orang. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lidahnya dari kalimat yang sia-sia, ucapan dusta, caci maki, sumpah serapah, ghibah, namimah dan sejenisnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini rambu-rambu puasa. Kedua, sholat tarawih. Alhamdulillah Ustaz, tarawih pasti. Tarawihnya yang 23 atau 11? 23 bagus, 11 bagus. Yang tidak tarawih kurang bagus. Nanti nggak sempurna kan? Dua. Yang ketiga, pastikan kita makan sahur. Jangan sampai nggak makan sahur. Kalau sahurnya jam 2, tidur setelah itu. Maka ada momen istimewa waktu sahur kita minta ampun, sehingga terbuka keberkahannya. Makanya fisahuri barokah. Dalam sahur ada berkah. Ini ringkasnya. Kemudian yang keempat, tilawah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dicintai Allah, sudah berapa juz? Ibu-ibu itu menjawab, Ustadz, alhamdulillah sudah 28 juz. Sebab baca Al-Qurannya mulai bulan Rajab. Alhamdulillah, tinggal 2 juz lagi selesai. Udah lanjutkan. Karena nanti di akhirat Al-Quran akan memintakan syafaat bagi pembacanya waktu di dunia dulu. Jadi jangan sampai nggak baca Al-Quran. Ya, 4. Yang kelima, kalau berbuka segerakan, jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu azan selesai baru buka. Muazin itu juga gitu tuh ya, begitu waktu kumandang azan dia jangan langsung azan, buka dulu, minum air ya, Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu gitu. Jangan azan baru selesai, segerakan. Itu yang kelima. Yang keenam, memberi makan orang yang berbuka puasa. Keren, itu pahalanya seperti orang yang puasa tersebut. Syaratnya kita tetap puasa, jangan sampai ngasih makan orang berbuka kita nggak puasa. Yang ketujuh, sedekah. Maksimalkan sedekah. Sebab sedekah itu 3 sisi. Skala khusus namanya zakat yang 2,5%.
skala menengah namanya infak sedekah, yang skala luas apapun. Jadi apapun kebaikan bisa kita berikan. Itu skala luas. Konsepnya adalah sedekah. Kemudian yang ke-8, ini ke-8 ini penting saya sampaikan ini, yaitu iktikaf. Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau mau persiapkan untuk Lebaran, jangan masuk di hari ke-20. Khusus 10 hari terakhir itu fokus kita meningkatkan amaliyah. Lebih banyak kita beriktikaf, berdoa, jangan ke mall. Sudah terima THR belum? Tanggal berapa terima THR? Kan sudah tanggal berapa sekarang? Masih lama ya? Tanggal 8. Oh, amplop bulan kemarin? Oh, jadi sebenarnya ya kalau kita mau belanja itu sebelum masuk hari ke-20, 20 maksimal, supaya 10 hari terakhir itu kita lebih banyak fokus. Itu perjuangannya di 10 hari terakhir. Asrul awakhir itu puncak ibadah kita. Kemudian yang ke-9 adalah meraih Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah, jangan lupa itu banyak-banyak baca 1000 kali juga boleh itu. Jadi malam itu kita baca 1000 kali boleh. Itu yang diamalkan Aisyah radhiyallahu anha. Selain kita minta ampun, itu banyak dibaca oleh beliau. Sedikit tidur banyak minta ampun. Dan nomor yang terakhir, jika Allah beri rezeki, kemudahan umroh di bulan Ramadan. Semoga Allah beri rezeki pada teman-teman sekalian, tahun depan bisa umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Gampang pengen umroh Ramadan. Umroh kapanpun boleh, cukup dengan 2,5 juta berangkat umroh. Mau? Mau nggak? Bisa 2,5 juta berangkat umroh. Langsung pulang dari umroh nyicil. Iya, ada fasilitas itu, gampang kan? Mau 2 tahun atau setahun? Insya Allah ada jalan ya, banyak jalan menuju Mekah. Jangan bilang Roma. Nah, banyak jalan menuju Mekah gitu dong. Insya Allah ya. Nah, di bagian pertama tentang berkah ini jamaah sekalian, kalau amalan-amalan kita lakukan dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, Allah beri berkah sama kita. Luar biasa. Yaitu kunci pertamanya ketika istighfar dengan penuh penghambaan diri. Sebab ketika kita beristighfar itu terbuka 5 pintu berkah. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Nuh, surat yang ke-71, ayatnya di nomor 10, 11, 12. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Rabb yang Maha Pengampun, niscaya akan diberikan untukmu ampunan, bahkan diberikan 5 keberkahan. 1, hujan yang diturunkan, hujan yang menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Ini khusus di bulan Ramadan istighfar kita luar biasa. Membuka pintu langit, maka waktu sahur itu manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun sudah sholat tarawih, sebelum sahur tahajudlah minimal 2 rakaat. Kemudian istighfar 100 kali, minta kepada Allah, berkah akan diberikan. Istiqomah, nanti di luar Ramadan tinggal lanjutin tuh. Kemudian amalan yang berikutnya, karena di bulan Ramadan punya kesempatan berdoa, doanya orang yang puasa itu makbul. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, Allah kabulkan. Nomor 1 ternyata orang yang puasa.
As-shaimu hatta yuftira, orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan ini, sejak mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib, kemudian waktu kita makan sahur. Wah, ini luar biasa. Ibu-ibu sekalian, jangan sibuk di dapur ketika akan dekat azan maghrib berkumandang. Minimal 5 menit sebelum azan maghrib fokus, duduk, berdoa, mohon pada Allah dalam keadaan punya wudhu. Keren. Begitu juga kita kadang-kadang lupa, baru dengar azan ingat berdoa. Itu juga boleh, tapi puncaknya sebelum azan maghrib berkumandang. Ini yang luar biasa. Jadi amalannya sudah kita lakukan di bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian asbab sedekah yang kita keluarkan bukan sekedar mendapatkan pahala yang 700 kali lipat itu, tapi tak terhingga. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dibalas berlipat ganda 7 kali 100, 700 bahkan tak terhingga. Berkahnya luar biasa. Jadi jangan heran ya, usai Ramadan banyak rezeki, banyak kemudahan, doa pun dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, aku mengabulkan permohonan atau doa orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Jadi amalan kita di bulan Ramadan itu mengalirkan bukan cuma pahala tapi terkabulnya doa, berkah. Alhamdulillah. Ini dia. Apalagi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wih, yang biasanya nggak pernah silaturahmi itu ketemu di masjid. Buka bersama, tarawih bersama, bahkan i'tikaf bersama dan iftar bersama, sahur bersama. Teman-teman kalau sempat nanti ada waktu yang dekat dengan Tangerang, di Palang Semi ada masjid namanya At-Taqwa, itu menyediakan buka dan sahur sebulan penuh. Buka kecil, buka gede, bukan cuma takjil. Dan prasmanan, tidak pakai nasi kotak lagi, bebas ambilnya. Luar biasa. Yang buka bisa sekitar 500-an orang lah. Nanti di puncaknya 10 hari terakhir itu i'tikaf juga demikian. Alhamdulillah ya. Tahu Palang Semi ya Bapak Ibu ya, Palang Semi Tangerang, silakan mampir. Nah, buka dan sahur disiapkan. Kalau di ABC buka bersama ada? Pulang kerja soalnya ya. Tapi boleh diagendakan. Wow, luar biasa. Silaturahmi. Teman-teman sekalian, bagi yang sudah yatim piatu, saya titip pesan ya. Saya kan yatim piatu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah yatim piatu juga sebagian? Sudah ya. Ini kesempatan kita mendoakan orang tua kita dan bersedekah secara khusus atas nama orang tua kita. Ini dia luar biasa pahalanya. Semoga kekhilafan, kesalahan orang tua kita diampuni oleh Allah, mendapat nikmat kubur. Di hari biasa saja luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Ustaz ada rezeki, cetak mushaf Al-Quran atas nama orang tua kita. Berikan ke pesantren, rumah tahfiz, gitu. Ini dia. Asyamu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku maka aku yang akan mengganjarnya.
hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Jadi semua rangkaian amaliyah di bulan Ramadan ini nilainya Allah balas tak terhingga. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Jadi benar ini, impian orang beriman berkah ketika di dunia, kehidupannya semakin baik ya. Nah, perhatikan nih, orang-orang yang sukses puasa Ramadannya nanti di bulan Syawal makin taat, makin semangat, ibadahnya terjaga, dan insya Allah makin tawadu atau rendah hati. Nah, ini ukurannya sukses puasa adalah pasca Ramadan berpengaruh bagi kehidupannya, termasuk akhlaknya. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwini akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan akhlak atau moral seseorang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tandanya puasanya sukses. Ustadz, gimana kemarin udah lewat 15 hari, sekarang hari ke-16. Yang lewat jangan dipikirin, tapi mulai hari ini ke depan gaspol, lahap semua amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan kita sia-siakan. Inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Yang tidak serius puasanya, kata Bang Haji, terlalu. Hafal nggak? Inilah Ramadan, bulan impian penuh harapan, banyak terbuka pintu keberkahan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mau dilanjut atau kita tutup doa? Masih lama. Biasanya Ustaz segera tutup. Baik, jadi kita harus yakin ya, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketentuan itu akan berubah. Kenapa? Karena sebab doa kita dikabulkan. Walaupun kita sudah pernah membaca hadisnya. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara untuknya. Itu betul hadis Tirmidzi. Kehidupannya, kematiannya, musibah-musibahnya dan rezekinya itu betul. Tapi siapa yang tahu hari esok? Tidak ada yang tahu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita samudra doa di Al-Quran itu. Maka takdir bisa berubah dengan cara Allah. Nah, kita menyempurnakan ikhtiarnya lewat apa? Amalan-amalan. Sebab dengan kita lakukan amalan-amalan tersebut akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Jadi nggak mungkin. Ana indadoni abdibi, aku tergantung sangkaan hambaku. Walaupun kita menyaksikan hari ini perjuangannya sangat berat saudara kita di Palestina, tapi ingat mereka sedang mendapatkan surat cinta Allah. Ya memang ujian sangat berat ya. Kita tak mampu seperti mereka. Kita kuatkan dalam doa, menunjukkan rasa empati kepada mereka. Jadi memang doa orang berpuasa itu makbul. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya makbul. Imamun adil, makbul itu. Maka kita terus mohon pada Allah ya. Perjalanan masih panjang, tetap kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan pemimpin yang diridhoinya.
Amin Allahumma amin. Kita tidak tahu hari esok yang terjadi apa. Berdoa saja dengan harapan Allah pilihkan pemimpin yang Allah ridhoi. Begitu aja. Mohon pada Allah. Apalagi sedang puasa ya. Dan yang terakhir yaitu dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Teman-teman, pahalanya besar. Kalau ada orang zolim kepada kita, jangan dibalas. Serius. Kalau ada orang menzolimi kita, mencaci maki kita, usil kepada kita, katakan ini so'im, ini so'im, ini so'im. Aku sedang puasa. Tunggu nanti azan maghrib. Ngapain Pak azan maghrib? Buka bersama, itu maksudnya. Jadi benar-benar ini kesempatan emas. Tidak ada yang tahu apakah kita bisa menyelesaikan puasa dengan baik, tapi kita ikhtiarkan. Menit-menit tersisa 10 hari terakhir ini ke depan ini terutama ini krusial sekali ini. Yang lewat tak mungkin kembali lagi. Lantar ji'al ayyamu lati madhat, tidak akan pernah kembali hari yang telah lewat. Tapi yang tersisa mari manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, saya sampaikan satu ayat berikut ini supaya kita tidak menyimpan dendam pada seseorang. Ada loh bulan Ramadan masih tidak bertegur sapa, jangan. Sebab amalannya orang beriman itu tinggi nilainya. Allah firmankan di Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau perlakuan zalim adalah tindakan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asalkan sepadan, seimbang, sama kadarnya dengan yang dia lakukan. Tapi susah mengukur yang setimpal, sepadan atau sama kadarnya itu. Karena ketika kita membalas perlakuan buruk seseorang itu biasanya berujung dengan pelampiasan. Yang kata orang Betawi, ente jual gue borong itu. Maka lebih baik kata Allah di surat Asy-Syura surat 42 ayat 40, maafkanlah dan berbuat baiklah kepadanya, dan suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini saya lihat wajah-wajah pemaaf semua di sini. Ya, tidak usah nunggu Lebaran baru salaman ya. Sekarang waktunya. Baik jamaah sekalian, pencinta ilmu pribadi surga, ini kita baru bagian yang pertama. Besok kita ngomongin urusan akhirat ya. Karena asbab kita puasa ini. Jadi bagian pertama, orang yang beriman impiannya diberkahi Allah di dunia. Berkahnya macam-macam itu. Usai Ramadan, istrinya salihah, ya, anaknya menjadi permata hati, suami saleh, terus tambah berkah rizkinya. Amin ya robbal alamin. Semoga THR-nya 3 bulan gaji. Amin. Ya amin, amin ya, amin Allahumma amin. Insya Allah. Baik, mari kita tutup. Kita mohon pada Allah SWT. Sedang puasa, malaikat mengaminkan doa kita. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua menjadi mudah ya Allah.
Mudahkan kami menjalani puasa Ramadan kami ya Allah dengan amalan yang terbaik, amalan yang wajib maupun yang sunnah ya Allah. Salat kami, zikir kami, tilawah kami, tahajud kami, terutama doa-doa kami Engkau kabulkan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, menangkanlah, tolonglah jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tolong menangkanlah jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tolong menangkan jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami bermohon ya Allah, jadikanlah kami ahlul jannah ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar, pandai menempatkan diri. Muliakan kami dengan akhlak yang baik ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai esok kita jumpa kembali untuk kita lanjutkan impian orang beriman bagian yang kedua, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa maghfiratan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.